video kali ini, gue capek sama orang-orang yang suka komplain ya. Buat kalian para pecundang, di sini gue mau kasih tahu gimana caranya hidup lu tuh bisa jadi hoki. Kalau hidup lu seumur hidup cuman komplain doang, oh dia hoki, dia enak di sini ya, kok hidup gue nggak hoki? Gue ajarin ya, gimana caranya kita bisa jadi lebih hoki. Untuk jadi manusia yang hoki, kalian harus punya dua kualitas ya. Yang pertama, kita jadi manusia itu selalu harus hidup dengan optimis. Yang kedua, kalian harus tahu untuk dengerin suara hati. Nggak lah, gue bercanda. Itu yang bisa diomongin sama Mario Teguh. Tapi gue bakal kasih tahu kalian ya gimana cara beneran bisa jadi hoki. Kalian jangan close dulu videonya karena itu gue nggak mungkin ngajarin kalian untuk hidup lebih optimis ya. Jadi ini konsep yang gue ambil dari waktu gue pernah dengar podcastnya Joe Rogan sama Naval Ravikant sekitar 3 tahun lalu. Konsepnya dia sebenarnya kasih 4, tapi yang menurut gue bisa diterapin ke kalian itu ada 3 ya. Hoki itu bisa dibuat dengan 3 cara. Yang pertama, itu yang paling banyak orang tahu ya, yaitu kita nyoba kan katanya anak muda harus coba semuanya ya kan, jadi agen asuransi, agen properti, kalian jualan sikat gigi, terserah itu apapun itu, coba jadi barista dan lain-lain, akhirnya ntar bisa ketemu hokinya sendiri. Jadi kalian coba berbagai macam hal yang banyak, akhirnya ketemu satu hal dan hoki di situ ya. Jadi kalian mix and match ya, apapun yang ada di alam semesta ini kalian mix and match untuk dapetin faktor hoki tadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang semua dibilangin kalau kalian dengar di podcast Indonesia, bahkan gue sendiri pernah ngomong, ketika kalian udah siap dan ketemu dengan kesempatan. Jadi ada sebuah kesempatan dan kalian siap. Misalnya kalian tuh jago jualan lalu ditawarin jadi sales ya. Itu siap ketemu dengan kesempatan. Itu hoki yang kedua. Dan hoki yang ketiga, ini menurut gua yang bisa dibuat ya. Jadi 1 dan 2 itu masih banyak random chancesnya. Tapi yang ketiga ini menurut gua hoki yang bisa dibuat, yaitu lu bawa hoki orang lain ke diri lu sendiri. Jadi bukan kita yang bikin hoki. Kita yang bikin hoki itu cuma bisa 2 yang pertama ya. Antara lu ngacak terus jadi hoki, atau lu persiapin terus. Begitu kesempatan datang, lu akan jadi hoki. Nah, tapi pertanyaannya gimana caranya kita bisa bikin hoki yang ketiga? Jadi kalian harus accept ya, kalian harus terima semua yang ada di dunia ini. Kalian tahu kan sistem dunia ini tuh nggak ada yang adil. Kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin, kenapa hidup kalian miskin, kenapa ada hidup orang yang kaya. Itu kalian nggak ada yang tahu, dan kalian nggak ada yang bisa ibaratnya prediksi lu di hidup ini mau jadi apa. Tapi hanya satu yang lu bisa kontrol, yaitu diri kita sendiri. Jadi nggak usah komplain. Lu anggap aja, misalnya kalau lu main catur nih, dunia ini catur ya. Game-nya memang nggak adil, kuda lu udah diambil, tapi lu harus ngapain dari kuda yang udah diambil itu. Naval Ravikant pernah kasih contoh ya, hoki yang ketiga ini seperti apa. Ini mungkin analogi yang paling gampang. Anggaplah lu adalah penyelam paling handal di dunia. Lu bisa turun ke dalam yang orang lain nggak ada yang bisa masuk. Lu tuh penyelam yang paling jago lah di dunia. Nggak ada yang lebih jago dari lu. Lu nyelam ke tempat orang-orang penyelam yang jago yang lainnya tuh takut. Misalnya nih ya, ini gua kasih contoh dengan hokinya orang lain, gimana cara kita bisa ambil hokinya orang lain. Ada orang nih naik kapal ya kan, dia misalnya dia scan, dia ketemu harta karun. Yang hoki siapa? Dia. Tapi karena lu penyelam paling handal, cuman lu yang bisa ambil harta karunnya, dia carinya siapa? Dia akan cari lu ya. Jadi itu adalah konsep hoki yang dibawa ke kita. Jadi nggak harus kita yang cari hoki, tapi hoki orang lain bisa jadi hokinya kita juga. Nah, gimana caranya bisa jadi kayak gitu? Satu adalah kalian jadi yang terbaik di satu bidang. Dan semua orang kenal. Gua kan kasih kalian contoh ya, hal-hal yang gue bikin sendiri, yang gue bisa bawa hokinya orang lain ke diri gue sendiri. Contoh, orang misalnya semuanya tahu gue tentang kripto gitu. Orang tahu gue di capital market udah lama, investasi udah lama. Gue juga punya komunitas. Mereka butuh sesuatu misalnya. Contoh, exchange kripto. Mereka butuh user, mereka datang ke gue. Contoh lagi, ada deal apa, carinya gue ya. Jadi hokinya orang lain ini ketemu deal, dia nggak bisa kerja, dia cari gue. Apakah itu gue jadi orang yang hoki tambah hoki terus? Ya iya, karena hokinya orang gue ambil. Tapi gue bisa kayak gitu dari awal nggak? Enggak. Begitu gue cuma kerja di sales agen properti, apa yang terjadi? Apakah hokinya orang lain gue ambil? Belum. Karena gue bukan yang terjago di bidangnya. Tapi kalau lu agen properti yang terbaik ya, biasanya lu agen properti paling jago di Indonesia. Ada orang punya listingan rumah. Ini rumah sebenarnya tadinya dia mau tinggalin, tapi dia nggak jadi tinggalin. Karena lu agen properti terbaik, dia mau listingin rumahnya 50 miliar di lu. Cuman di lu. Dia nggak mau kasih ke orang lain, dia cuma mau listingin di lu. Ada lagi rumah punya 15 miliar. Dia mau listingin cuma di lu. Ada lagi apartemen eksklusif 30 miliar. Dia cuma mau listing di lu karena lu agen properti terbaik. Lu punya channel YouTube, ratusan ribu subscribernya, banyak yang nonton review rumah lu. Itu contoh bawa hoki ke diri lu. Dan misalnya nih, oh ini 2 sisi ya. Jadi lu bisa dari sisi dari listingan rumahnya, bisa sisi dari customernya. Lu bikin channel YouTube nih, punya komunitas, lu jelasin lu review. Misalnya, oh ini marmernya marmer Turki. Gue sebenarnya nggak tahu ini marmer apa, tapi rasanya ini marmer Turki gitu. Terus ini floor to ceiling ini misalnya 7,5 meter. Jadi yang kalian jadi paling jago ya, kalian ngajar di YouTube. Apa yang terjadi? Kalian review gitu. Oh ini kursinya apalah itu, ini marmernya apa. Apa yang
terjadi kalian dapat view. Dari view itu misalnya ada orang yang hoki nih, dia hoki di kerjaannya, dapat promosi, mau beli rumah, datangnya ke siapa? Datang ke lu lagi. Listingnya datang ke lu, orangnya datang ke lu. Sekarang gue tanya, lebih hoki mana? Agen properti yang punya channel YouTube yang fokus setiap hari bikin konten, atau agen properti yang cuman direct calling, Pak mau rumah Pak, terus lihat listing, Pak ini boleh nggak saya ini? Nggak, saya mau ini nggak efisien. Itu lu cuman dapat hoki level yang pertama. Lu coba kayak gue dulu, teleponin semua orang keliling, ya kan, cari yang ini dijual nih. Telepon, Pak saya boleh listing? Ah enggak, saya mau jual sendiri. Ya. Jadi itu contohnya dapat hoki ke kita. Kalau lu jadi terbaik di suatu bidang, lu kan datangin hokinya. Nah tapi gimana caranya jadi yang terbaik? Ini yang namanya specific knowledge. Jadi ini adalah ilmu yang nggak bisa dipunyain sama orang lain. Ini gue kasih contoh. Misal lu jago banget review makanan. Review makanan tuh nggak bisa diajarin di kuliah. Lu bikin konten tentang review makanan. Itu nggak bisa diajarin di kuliah. Itu nggak ada ilmunya. Itu specific knowledge yang dipunyain reviewer itu selama bertahun-tahun. Dia udah tahu, oh kalau review yang kayak gini, cara ngomongnya gini ke audiens yang ini. Itu ada di dalam otak dia. Karena dia bertahun-tahun di bidang itu, review makanan. Sama misalnya cewek review skincare. Atau misalnya ada selebgram, dia suka sharing ya tentang kehidupannya segala macam. Itu specific knowledge yang nggak bisa dipunyain orang lain. Itu contoh di konten. Sama kayak diving tadi. Lu penyelam paling handal itu specific knowledge yang nggak bisa diajarin ke lu. Lu mau dapat sertifikasi dive master segala macam nggak bisa. Itu specific knowledge yang di-acquire over a very long time. Nah biasanya specific knowledge ini itu skillnya stacking. Gue pernah bahas di video sebelumnya gimana caranya skill tuh bisa stacking. Dari videographer ya kan, lu dari videographer lu naik level jadi editor. Dari editor lu naik level lagi. Oh lu jadi tahu nih bikin konten kayak gimana, jadi content director. Lu belajar copywriting lagi, lu belajar manage team, lu jadi chief marketing officer. Skillnya bisa stacking, numpuk banyak. Itu specific skill set. Dan itu nggak bisa digantiin sama siapapun. Di saat lu punya itu dan market tahu, percuma lu punya skillnya tapi market nggak tahu. Ya, jadi lu kalau punya skillnya dan market tahu, lu bikin hoki yang ketiga. Hokinya orang akan jadi hokinya lu. Lu bilang, oh enak dia selebgram, enak dia cuma endorse dapat 5 juta per post. Lu pertanyaan, lu bisa nggak jadi selebgram? Lu bisa nggak jadi influencer? Nggak bisa kan? Karena nggak ada yang mau peduli sama hidup lu. Lu nggak punya specific knowledge untuk bikin orang peduli sama apa yang lu ngomong. Jadi itu bisa beragam ya. Dan saran gue adalah kalian harness terus nih satu poin itu. Dan gue selalu akan ulang-ulang terus ya. Dimana kita sebagai manusia itu harus fokus. Jadi lu kalau cuma jadi pecundang yang kerjanya cuma bilang bapaknya dia kaya, dia hoki, gue nggak hoki ya. Oh dia hoki, dia bikinnya pas covid bisnisnya. Lu bakal miskin seumur hidup. Karena itu emang pikiran orang miskin. Sedangkan orang yang punya duit akan mikir gimana caranya dia bisa bikin hokinya datang ke dia. Jadi bukan cuma persiapan ketemu dengan kesempatan, kita siap tunggu kesempatan lewat. Ntar ada yang lewat lagi baru kita ambil gitu kan. Enggak, tapi orang lain yang hoki. Oh, gua ada bisnis ini nih, tim. Kan lu punya komunitas, lu punya ini, kita bisa kerja sama nggak? Oh, gua ada deal flow ini, tim. Lu mau ikut nggak nih? Ada angel investment. Ini perusahaannya di Web3, ini masih awal, foundernya legit. Lu mau ikut masuk nggak? Karena orang tahu gue soal investor, gue suka taruh duit di Web3 projects. Itu adalah hoki ya. Jadi yang buat yang bilang, oh dia hoki, belajarlah bikin hoki itu sendiri. Karena hoki itu bisa dibuat.